Halo adik-adik, ketemu lagi di channel B Eduka. Yuk kita lanjutkan membahas soal UTBK SNBT penawaran umum. Langsung ke soal nomor 1. Buah blueberry mengandung vitamin B6 yang sangat penting bagi perkembangan otak, saraf, dan kulit. Sebuah penelitian terbaru menemukan blueberry bisa menurunkan resiko demensia pada orang setengah baya. Nah, manakah dua kesimpulan paling didukung oleh bacaan tersebut? Nah, kita disuruh memilih dari pernyataan A sampai E. Kita disuruh memilih dua pernyataan yang paling sesuai atau yang paling didukung oleh soal adalah pernyataan yang mana saja. Oke, kita cek dulu mulai dari yang A. Harga buah blueberry menjadi semakin mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah, apakah di sini tadi dibahas mengenai harga? Ya, memang benar untuk yang buah blueberry ini memiliki manfaat untuk kesehatan. Namun di dalam pernyataan ini tidak dibahas mengenai harganya yang mahal atau yang murah. Jadi untuk yang opsi A ini kurang tepat. Lalu yang B, jumlah buah blueberry yang dikonsumsi memengaruhi khasiat buah blueberry untuk mencegah demensia. Nah, di pernyataan ini atau di dalam soal itu juga tidak dijelaskan apakah kalau semakin banyak buah blueberry-nya itu khasiatnya semakin bagus atau mungkin kalau dikurangi itu khasiatnya berkurang dan seterusnya. Itu tidak dibahas di dalam pernyataan. Sehingga yang B ini juga belum tepat. Nah, sekarang kita cek yang C. Banyak penderita demensia yang mengonsumsi blueberry untuk pengobatan. Nah, di dalam soal tadi dikatakan ya di kalimat yang nomor 2, sebuah penelitian terbaru menemukan blueberry bisa menurunkan resiko demensia pada orang setengah baya. Nah, jadi bisa disarankan nih kalau orang yang sudah menderita demensia itu mengonsumsi blueberry guna pengobatan. Nah, yang C ini cocok. Sekarang kita cek yang opsi yang D. Nah, banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah blueberry. Nah, produk kesehatan yang dimaksudkan di sini apa? Nah, padahal kan di yang D ini nggak jelas ya. Untuk yang produknya ini yang dimaksudkan itu kesehatan, untuk produk kesehatan yang jenisnya apa, untuk mengobati penyakit apa. Nih, itu tidak dibahas juga di dalam pernyataan soalnya. Maka yang D ini juga kurang tepat. Nah, karena tadi kan kita disuruh memilih dua kesimpulan atau dua pernyataan yang paling didukung sama pernyataan soalnya. Tadi yang A salah, B salah, yang benar nomor C, yang opsi C, kemudian yang D juga salah, maka kemungkinan yang E ini benar. Nah, coba sekarang kita cek dulu. Mengonsumsi blueberry disarankan agar dapat terhindar dari resiko penyakit tertentu. Benar ya. Jadi dengan mengonsumsi buah blueberry itu diharapkan seseorang itu bisa terhindar dari resiko penyakit tertentu. Contohnya penyakit apa saja? Nih, yang tadi sudah kakak garis merahi, yaitu ada otak, syaraf, dan juga kulit. Jadi benar ya, kalau mengonsumsi blueberry itu bisa menghindarkan dari resiko penyakit tertentu. Jadi opsi yang tepat atau dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan itu adalah opsi yang C sama opsi yang E gitu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Sabun mandi cair banyak yang diminati karena lebih higienis dan memiliki banyak pilihan aroma. Namun harganya relatif lebih mahal dibandingkan sabun mandi berbentuk batang. Sabun cair yang memiliki beragam aroma tersebut mengandung pewangi yang dapat menimbulkan alergi berupa ruam dan gatal kulit pada beberapa orang. Oleh karena itu, sebaiknya berhati-hati dan kenali ciri alergi sabun pada tubuh Anda. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang pasti salah? Oke, yang ditanyakan adalah yang pasti salah. Kita cek dulu mulai dari opsi A. Sabun mandi cair lebih mahal dibanding sabun batang. Nah, tadi benar ya, karena kayaknya tadi ada pernyataan atau ada kalimat yang menyatakan demikian. Oh, ini di kalimat nomor 2. Namun harganya relatif lebih mahal jika dibandingkan sabun mandi berbentuk batang. Berarti yang A ini benar. Nah, sekarang kita yang cek yang B. Disarankan agar memakai sabun batang agar tidak mengalami alergi. Nah, ini bisa benar, bisa juga salah. Karena kan di sini tadi dijelaskan kalau pada sabun cair itu kan mengandung pewangi, yang mana pewanginya tersebut bisa menimbulkan alergi. Tapi kita nggak bisa jamin juga ya kalau seandainya menggunakan sabun batang itu bisa menghindarkan dari alergi. Jadi untuk yang pernyataan B ini masih 50-50, bisa dia salah, bisa juga benar. Tuh. Jadi ini masih setengah yang B ini. Kemudian yang C, ruam kulit dapat disebabkan oleh pewangi yang terdapat pada sabun cair. Nah, ini bisa juga ya, karena tadi ini menimbulkan alergi berupa ruam, yang mana
Alerginya ini disebabkan karena kandungan pewangi pada sabun cair. Yang C ini benar. Lalu yang D, sabun cair lebih higienis, benar, tapi harganya kok lebih murah. Padahal tadi di dalam pernyataan atau di dalam soalnya itu dijelaskan bahwa harganya sabun cair itu lebih mahal. Jadi yang pasti salah itu adalah opsi yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Perkembangan teknologi yang datang begitu pesat sekarang ini membuat banyak pabrikan otomotif sedang bersaing untuk meluncurkan fitur dan teknologi terbaru di pasar global. Terlebih pada produksi mobil baru saat ini yang telah dibekali dengan fitur dan teknologi mutakhir. Fitur-fiturnya yang disematkan pada mobil zaman sekarang pun beragam dan bersifat canggih dan modern. Biasanya, fitur terbaru tersebut dihadirkan pada mobil baru premium. Tak hanya modern, namun kehadiran fitur dan teknologi baru ini dapat memudahkan dan menambah kenyamanan bagi pemilik mobil. Berikut dilansir dari Delta Loop, fitur dan teknologi wajib ada pada mobil zaman sekarang, yakni ada airbags, sistem ABS, ABD, TA atau sensor parkir, kemudian keyless smart key, port USB, Apple CarPlay, dan Android Auto. Manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Nah, kita cek ya dari yang A. Fitur airbags pada mobil dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan bagi pengendara. Nah, apakah benar kalau fitur airbagnya itu justru malah mengganggu kenyamanan dan keamanan? Tentu tidak ya, karena dengan adanya peningkatan fitur-fitur dalam produk mobil, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan sama kenyamanan, bukan malah mengganggu. Jadi yang A ini justru malah kontra dengan pernyataan soalnya. Oke, sekarang yang B. Banyak orang yang pada akhirnya merasa senang dan terbantu bila kendaraan dilengkapi dengan port USB yang banyak. Nah, ini bisa jadi ya. Oke, sekarang yang C. Adanya fitur dan teknologi sensor parkir akan sangat memudahkan bagi pemilik mobil dalam berkendara. Ini juga mungkin karena kan dengan adanya fitur itu tadi, tujuannya memang untuk memudahkan pengendaranya. Sekarang kalau kita cek yang D sama E, fitur dan teknologi baru ini sangat merugikan dunia otomotif di pasar global. Ini enggak ya, karena ini kontra dengan pernyataan soal. Kemudian yang E, ada atau tidaknya fitur teknologi baru ini, harga mobil tetap mahal. Padahal tadi di dalam teks itu tidak dibahas mengenai harganya. Berarti dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan itu adalah yang B sama yang C. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Membaca buku memberikan banyak manfaat bagi siapapun, baik bagi orang dewasa atau anak kecil. Ada berbagai manfaat yang bisa dirasakan dengan gemar membaca buku, seperti sebagai sarana hiburan, menambah kemampuan seseorang, hingga menambah aspek pengetahuan. Membaca buku menjadi salah satu kebiasaan yang positif dan bisa dilakukan kapan saja. Dengan rutin membaca buku dapat bermanfaat untuk kesehatan otak. Berikut ini manfaat yang bisa dirasakan dengan kebiasaan membaca buku bagi otak, yaitu memperlambat proses penyakit Alzheimer, meningkatkan daya ingat, menurunkan risiko stres dan depresi. Manakah dua simpulan yang paling didukung lagi oleh bacaan tersebut? Nah, itu sama dengan yang tadi ya, soal nomor 3. Kita disuruh mencari dua simpulan yang paling didukung atau yang pro dengan teksnya. Oke, kita cek satu persatu. Bagi pengidap Alzheimer, menjalankan pengobatan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini dengan membaca buku. Nah, tadi benar ya, kalau dengan membaca buku nih, kebiasaan membaca buku ini bisa memperlambat proses penyakit Alzheimer. Jadi yang A ini boleh nih. Kita keep dulu ya. Sekarang kita lanjut ke yang opsi B. Buku jadi sangat mahal harganya karena memberikan banyak manfaat. Ini tidak dibahas mengenai harga, jadi tidak bisa dipastikan. Lalu yang C, membaca buku sangat membosankan dan melelahkan bagi sebagian orang. Ini juga malah kontra ya dengan pernyataannya, dengan teksnya. Lalu yang D, banyak penderita gangguan kejiwaan seperti depresi membaca buku untuk pengobatan. Ya, untuk yang D ini sesuai ya, karena tadi di kalimat yang terakhir, berikut ini manfaat yang bisa dirasakan dengan kebiasaan membaca buku bagi otak, yaitu memperlambat proses penyakit Alzheimer, meningkatkan daya ingat, menurunkan resiko stres dan depresi. Jadi yang D ini sesuai dengan teksnya, di mana membaca banyak penderita gangguan kejiwaan seperti depresi membaca buku untuk pengobatan. Ini sesuai yang D.
Kemudian yang E, membaca buku disarankan agar terhindar dari resiko penyakit menular. Nah, ini maksudnya penyakit menular yang apa? Nah, itu kurang detail ya penjelasannya. Jadi yang paling didukung itu adalah opsi yang A sama opsi yang D. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir. Sebuah penelitian menemukan bahwa asupan kafein yang terlalu banyak bisa membuat seseorang terjaga lebih lama dan bisa memicu infertilitas pada wanita. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa terlalu sering minum kopi akan meningkatkan tekanan darah. Nah, manakah kesimpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Oke, kita cek dari yang A. Orang yang meminum kopi secara berlebihan menyebabkan tidak dapat memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan itu berarti ada hubungannya sama infertilitas ini. Nah, padahal yang dimaksudkan infertilitas pada wanita yang dimaksudkan. Nah, sedangkan yang di opsi A ini orang yang minum kopi. Nah, kalau orang itu kan berarti masih secara umum ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kurang spesifik dengan yang ada pada teksnya. Kemudian yang B, penderita insomnia memiliki asupan kafein yang tinggi. Nah, tadi kan di dalam teks itu dijelaskan bahwa nih, kopi meningkatkan tekanan darah. Kafein membuat seseorang terjaga lebih lama nih. Asupan kafein yang terlalu banyak bisa membuat seseorang terjaga lebih lama atau insomnia. Nah, kalau yang di opsi B ini justru malah dibalik. Yang awalnya pernyataan soalnya itu adalah P maka Q, maka di opsi B ini malah dibalik Q maka P. Nah, di penjelasan sebelumnya kemarin, padahal kakak sudah pernah menjelaskan ya bahwa P maka Q itu tidak sama dengan Q maka P. Jadi yang B ini juga salah. Yang C, kafein merupakan kandungan kopi yang dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, ini ya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa terlalu sering minum kopi itu akan meningkatkan tekanan darah karena memang di dalam kopi itu terdapat kafein sehingga mampu meningkatkan tekanan darah. Ini yang lebih cocok. Tapi kita cek dulu yang D. Banyak penderita tekanan darah tinggi merasa tidak senang karena tidak dapat mengonsumsi kafein. Ini nggak sesuai. Lalu yang E, dokter menyarankan pasien untuk tidak mengonsumsi kafein. Apakah ini dibahas di dalam teks? Tidak. Jadi yang E ini juga salah. Maka opsi jawaban yang paling didukung oleh bacaan tersebut itu adalah opsi jawaban yang C. Gitu. Nah, demikian tadi pembahasan soal penalaran umum. Jika adik-adik masih ada yang dibingungkan, boleh tuh ditulis kebingungannya di kolom komentar. Demikian tadi pembahasannya, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.